setting nama WiFi menjadi beberapa nama WiFi di modem Celling. Oke teman-teman, jadi kemarin ada beberapa teman aku yang bertanya bagaimana caranya modem itu, satu modem itu bisa dua nama atau dua SSID sehingga dia bisa digunakan untuk perangkat yang berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Nah teman-teman, kemarin aku sudah bahas mengenai bagaimana caranya setting modem Celling. Kamu bisa cek video aku sebelumnya. Namun kali ini kita akan bahas bagaimana agar modem ini punya dua nama WiFi. Oke, dua nama WiFi. Yang satu untuk umum, di mana passwordnya itu diakses untuk publik, dan yang satu lagi TV, di mana dia statusnya privat. Oke. Nah, jadi teman-teman gini case-nya. Modem Celling ini ataupun modem merek apapun itu sama, bisa disetting dua SSID WiFi. Sekarang kita login dulu deh. Untuk password defaultnya admin jika tidak diganti oleh administrator kalian. Oke. Nah, pada bagian ini teman-teman, kamu langsung masuk aja ke bagian network ini. Oke, kita tidak cek yang lain-lain ya. Kita hanya fokus ke membuat nama WiFi menjadi dua. Kalau sudah kamu klik WLAN, pada bagian WLAN ini kita ditampilkan dua menu. Oke. Kalau di menu di modem Celling ini, yang pertama WLAN parameter configuration 2,4 GHz, GHz ya. Ya itulah kira-kira. Yang satu lagi WPS setting teman-teman. Oke. Perhatikan, buat kamu enable WPS ini tolong dinonaktifin teman-teman. Karena dengan enable WPS ini modem kita tuh rentan terkena serangan atau gampang dihack, bahasanya seperti itu. Jadi bisa dinonaktifin lalu di submit. Nah, untuk saat ini saya tidak klik submit. Kenapa? Karena WiFi-nya masih dipakai. Nanti kalau kamu setting modem ini di submit ya teman-teman. Setelah di disable, dihilangkan checklistnya daripada kotak enable WPS ini. Oke, baru siap itu submit. Kalau sudah, kamu baru masuk fokus ke WLAN parameter configuration. Oke, perhatikan di sini ada khusus SSID. Kita langsung klik aja. Di sini kita diberikan 4 nama WiFi. Oke. Nah, kenapa butuh beberapa SSID WiFi? Biasanya seperti ini, teman-teman. Yang umum ini sering diganti-ganti. Jadi ketika kita konekkan ke TV yang umumnya diganti, maka kita harus konek ulang. Nah, pelanggan punya pemikiran berbeda. Dia mau TV-nya ini ketika diganti password WiFi-nya, dia tidak akan ikut terganti. Maka kita buat dua SSID WiFi. Oke, yang pertama ini kita sudah setting ya teman. Yang pertama ini kita sudah setting teman-teman, SSID-nya SSID 1. Lalu di sini ada edit, SSID name-nya, maksimum kliennya 32, SSID enable-nya di checklist. Oke. Nah, ini menyesuaikan saja, normalnya seperti ini, default. Dan pada bagian sini pilih WPA atau WPA 2 PSK. Lalu pada bagian WPA Passphrase ini kamu isikan password dari WiFi yang ingin kamu buat. Oke. Dan WPA encryption algoritma ini kamu pilih AES teman-teman. Jangan TKIP atau TKIP AES. Kenapa demikian? Karena aku sudah pengalaman, kalau kita setting TKIP atau TKIP AES, maka di iPhone itu terbaca keamanan lemah. Padahal kita sudah buat sandinya itu sulit untuk ditembus kita. Oke, kalau sudah kamu klik submit. Nah, setelah itu kamu masuk lagi ke SSID 2 teman-teman. Pada SSID 2 kamu aktifin SSID enable-nya. Lalu kamu maksimum kliennya kamu ubah menjadi 2 sesuai dengan keinginan pelanggan. Semisal dia hanya punya 2 perangkat, maka setting 2, atau 1 perangkat TV, maka setting 1. Oke. Kalau sudah, SSID name ini
Oke, kalau sudah SSID name ini coba kamu ganti teman-teman. Kamu ganti menjadi bebas sesuai dengan keinginan yang kamu mau atau yang kamu inginkan. Misal saya bikin sini IPTV. Oke, lalu di sini kita setting seperti tadi dan WPA Express ini bisa kamu bikin terserah kamu. Oke. Nah, semisal seperti ini, jangan lupa ininya diubah menjadi AS. Kalau sudah, maka kamu klik submit teman-teman. Oke. Nah, begitu caranya untuk melakukan penambahan SSID WiFi di klien di rumah klien kamu atau di rumah kamu sehingga kamu punya dua nama WiFi nanti teman-teman. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kalau seandainya kamu mau nambahkan lagi, kamu bisa tambahkan di sini dan ini maksimal 4 klien. Jadi ketika pelanggan itu ganti password WiFi yang ini, yang SSID 2 tidak akan terganti. Oke teman-teman, semoga membantu videonya. Ya, lebih kurang durasinya sekitar 6 menitan. Semoga membantu. Mohon maaf atas kekurangan dalam proses pembuatan video ini. Semoga kamu senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.